Selamat siang bagi kita semua. Pada laporan bacaan pada hari ini dengan judul apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus? Nah, ini merupakan sebuah perdebatan baru yang ditulis oleh Profesor Eric G. Singgi dalam artikelnya. Nah, jadi dalam artikel itu memuat sebuah ringkasan dari evaluasi dari antologi yang diedit oleh Cendekia Perjanjian Baru dan Mark. Dan itu merupakan sebuah proposal baru yang dinyatakan berdasarkan penelitian yang lebih baru bahwa Yudaisme dan Helenisme adalah sebuah dua entitas yang saling melengkapi di kawasan Mediterania. Kemudian juga di sini ada usulan baru yang digambarkan dan terkait dengan situasi teologis di Indonesia, di mana sering sekali latar belakang Yudaisme Paulus ditempatkan dalam posisi yang konfrontatif melawan Helenisme. Lalu pada akhirnya penafsiran David An atas 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10 digunakan sebagai contoh penafsiran yang mencoba melampaui dualisme tersebut. Kemudian juga ada beberapa pokok-pokok penting yang dibahas dalam tafsiran David An itu. Yang pertama ialah catatan-catatan historis mengenai dualisme yang antitetik, yaitu mempertentangkan Yudaisme dan Helenisme sebagai dualisme yang bersifat antitetik. Nah, dia mengatakan bahwa itu sesuatu yang sudah biasa dan sudah cukup lama. Kemudian juga dalam 2 Korintus itu, dalam 2 Korintus 4 ayat 16, pasal 5 ayat 10 menurut David An, Paulus menggunakan campuran motif-motif antropologis dan eskatologis dari Helenisme. Nah, kemudian Yudaisme awal dan kekristenan dalam rangka mengusulkan sebuah jalan keluar dari ketegangan di antara aspek-aspek internal dan eksternal pada pengalaman rohani kekristenan pada masa itu. Kemudian juga saudara-saudara, ada sebuah istilah Yunani yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16 itu dengan kata-katanya itu ho exo anthropos dan ho eso anthropos. Nah, menurut An, kedua frasa yang bersifat antitetis ini mengungkapkan sebuah anthropological duality. Nah, ia menghindari istilah dualistik atau dualism oleh karena kedua ungkapan ini mengandung pengertian bertentangan atau adanya sebuah konflik. Nah, jadi David An tidak menginginkan hal seperti itu. Kemudian juga ada poin pentingnya yang mengatakan dari rumah di bumi menuju ke rumah di surga dalam pasal 5 ayat 1. Nah, dimulai dengan frasa kita tahu, oidamen. Nah, artinya tidak sekedar basa-basi, melainkan mau menekankan pengetahuan yang diketahui bersama-sama dengan para pembaca suratnya. Nah, jika demikian, nampaknya tidak sedang berdialog atau berdebat dengan lawan-lawannya di Korintus. Kecuali kalau kesamaan dengan pembacanya merupakan cara menghadapi posisi yang berlawanan dari pihak ketiga. Sehingga adapun pembahasan itu dikatakan meskipun kita tidak berpakaian, kita tidak akan kedapatan telanjang. Wah, kira-kira apa maksud itu dalam pasal 5 ayat 3 itu? Nah, terjemahan di atas adalah dari An itu sendiri, bahwa pokok teologinya dalam tafsiran An memperlihatkan bahwa orang percaya yang meninggal dunia menanggalkan tubuh fisiknya yang panah dan masuk ke dalam kediamannya yang baru, yaitu di sorga dan bersama Tuhan Yesus. Nah, tafsiran ini berbeda secara tajam dengan terjemahan baru BIS dan juga mengidentikan rumah dengan tubuh. Nah, sehingga orang percaya akan menanggalkan tubuh yang lama dan akan mengenakan tubuh yang baru. Itu pokok teologi dari David An atas tafsiran 2 Korintus 5 pas ayat yang ketiga. Kemudian juga yang terakhir dikatakan bahwa istilah di rumah atau endemin atau pergi dari rumah demin dalam pasal 5 ayat 6 sampai 10 itu menekankan adalah sebuah hadirnya seseorang di hadapan pengadilan Kristus di sorga. Nah, kapan hal ini terjadi? Ya, sesudah orang percaya meninggal dunia.
Di sini tidak disinggung parusia atau kebangkitan, eskatologi, apokaliptik Yahudi dan Kristen biasanya. Tetapi yang dapat disimpulkan secara keseluruhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 pasal 5 ayat 10 ini adalah bahwa Paulus menekankan lokasi orang percaya yang telah meninggal di sorga, tempat yang dianggap oleh orang Yunani dan Romawi sebagai tubuhan jiwa sesudah jiwa terpisah dari tubuh. Sekian dan terima kasih.